Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Yang saya hormati Coach Rianto selaku promotor kami dan juga selaku pembimbing kami dalam kegiatan Motivator Academy. Yang saya hormati semua teman-teman seperjuangan, sependidikan dalam kegiatan Motivator Academy ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat sehat walafiat, dengan nikmat panjang umur serta banyak lagi nikmat-nikmat yang telah kita terima dari Allah Subhanahu wa taala, terutama nikmat iman, Islam serta ihsan. Kedua kalinya salawat dan salam sama-sama kita sampaikan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa ajarannya minaz zulumati ilan nur. Mudah-mudahan kita semua akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baik di dunia maupun di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Baik teman-temanku sekalian, saya di sini akan sedikit menguraikan atau sedikit meringkas pada sebuah buku yang berjudul 13 Kunci Rahasia dalam Mencapai Kesuksesan. Dalam buku ini diterbitkan atau dikarang oleh Jai Kresna, sahabat saya sendiri. Beliau berpendidikan di Pondok Pesantren Tebu Ireng sama dengan saya, cuma saya di Pondok Pesantren Wali Songo Cukir putrinya. Alhamdulillah dalam kegiatan Motivator Academy ini banyak sekali yang kita dapat, terutama untuk pribadi kita dalam meningkatkan kualitas hidup kita, meningkatkan motivasi kita untuk menunjang bagaimana caranya kita bisa memperjuangkan diri kita dan juga bisa meningkatkan kualitas diri kita, sehingga apapun itu cobaannya tidak ada lagi yang terfikirkan, semuanya tidak lagi ada di benak kita, bahwa yang ada adalah semua bagaimana caranya kita menjadi seorang yang sukses. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita di muka bumi ini berbagai macam jenisnya, bermacam-macam juga watak dan karakternya, dari kulitnya dan juga adat istiadatnya. Akan tetapi kita mempunyai satu tujuan, yaitu bagaimana caranya kita menjadi seorang yang mampu menjadi orang yang bermanfaat baik buat dirinya sendiri maupun orang banyak. Baik teman-temanku sekalian, di sini saya akan sedikit meringkas daripada buku yang telah saya baca, yaitu 13 kunci rahasia untuk mencapai kesuksesan. Yang pertama adalah kita tanamkan niat kita bahwa jika kita melakukan apapun, baik belajar, bekerja maupun kegiatan yang apapun sifatnya itu, jika kita dimulai dengan niat, insya Allah tujuan kita akan tercapai. Karena apa? Kalau kita sudah niat, insya Allah apa yang segala sesuatu yang kita tanamkan, kita rencanakan, itu akan progresnya lebih bagus dibanding segala sesuatu yang direncanakan tidak ada niatnya. Karena apa? Niat itu ada di dalam hati. Jika sudah rencana itu kita tanamkan dalam hati, insya Allah segala sesuatunya akan diingat dan progresnya juga akan bagus, dan insya Allah apa yang diceritakan akan terkabulkan. Dalam hadis Rasulullah juga mengatakan bahwa innamal a'malu binniyat, bahwa segala sesuatunya itu dimulai dengan niat. Insya Allah jika sesuatu kegiatan itu dimulai dengan niat, akan bernilaikan ibadah. Beda dengan segala sesuatu kegiatan yang tidak dimulai dengan kegiatan, itu hanya sia-sia belaka. Karena apa? Tidak ada tertanam di dalam jiwanya, tertanam pada dirinya bahwa dia itu melakukan sesuatu itu karena Allah. Jadi ibaratnya sesuatu yang dikerjakan itu hanya sifatnya duniawi. Padahal kalau diniatkan dengan lillahi ta'ala, insya Allah
capeknya kita karena Allah, lelahnya kita insya Allah akan diganti dengan lillah. Artinya apa? Dengan pahalanya Allah, dengan karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi mari kita tanamkan niat kita sebelum kita melakukan apa-apa. Selanjutnya yang kedua adalah kita harus fokus, arahkan fokus pikiran kita. Nah, jika sesuatu yang akan kita lakukan, kita harus fokus. Banyak kita aktivitas baik di sekolah maupun di tempat bekerja kita maupun di kemasyarakatan kita, banyak problema yang harus kita lakukan. Tapi kalau kita fokus apa yang harus kita lakukan pada saat ini, apa trendingnya pada saat ini, apa momennya yang harus kita lakukan, itu harus kita garis bawahi, itu yang harus kita utamakan. Jadi fokus. Misalnya kita bekerja, ya jangan ada sesuatu problema yang ada di rumah dibawa di sekolah, ataupun kita ada problema di masyarakat jadi ketua RT ataupun RW kita bawa ke sekolah untuk mengajar, sehingga nanti problematika yang ada di rumah tangga atau problematika di masyarakat akan terbawa dan tidak akan menjadi kondusif kita mengajar. Karena apa? Banyak masalah yang kita renungkan, banyak masalah yang kita pikirkan, padahal lebih bagusnya adalah harus satu titik, harus satu fokus, sehingga apa yang kita kerjakan akan menjadi terlaksana dan akan menjadi poin terpenting dan insya Allah akan tercapai. Karena apa? Kalau kita banyak yang kita pikirkan, permasalahan problematika harus kita kerjakan, susah kita akan melaksanakan. Karena apa? Kita complicated, ya, jadinya banyak yang kita pikirkan. Nah, saya sarankan, dan dari buku itu pun disarankan bahwa satu fokus, satu titik, satu tujuan, ya, seperti kuda, ya, diarahkan kepada arah ke depan, ya, supaya dia mengarah kepada tujuan yang dia dia rencanakan pada saat ini. Jadi fokus, tidak boleh ada kemanapun permasalahan atau pemikiran yang kita jalankan pada hari ini, ya. Seperti saya juga makan, dandan dan lain sebagainya semua harus fokus, nggak boleh ada permasalahan ganda, sehingga apa? Dandannya kita optimal, makannya kita juga akan menjadikan makan yang berkualitas, artinya sesuai dengan tindakan Rasulullah waktu makan, ya, nggak ngobrol dan sebagainya. Jadi fokus, nah satunya harus fokus. Itu yang kedua. Yang ketiga harus mengarahkan permasalahan, ya. Mengarahkan permasalahan itu artinya seperti tadi, fokus, ya. Jadi permasalahan yang kita ada pada saat ini tuh dinominasikan yang pertama, ya. Ada beberapa tulisan-tulisan atau rencana-rencana kita dari 1 sampai 12. Nah, mana dulu yang diprioritaskan? Kalau misalnya nomor 1, ya harus nomor 1 dulu kita prioritaskan. Sehingga apa? Permasalahan yang ada di nomor 2, 3, 4, 5 sampai 12 tidak akan mengganggu daripada permasalahan dan solusi yang akan kita ambil. Kalau kita banyak permasalahan yang harus kita lakukan 2, 3 sampai 12, itu tidak bisa mengarah pada satu tujuan, satu fokus. Seperti yang tadi nomor 2 ada kait mengaitnya. Artinya apa? Dari trik-trik atau kunci 13 rahasia ini memang dari 1 sampai 13 itu memang ada kait mengkaitnya atau ada saling hubungannya antara satu dengan yang lainnya, sehingga bersinergi, ya. Artinya jadi satu kesatuan utuh yang akan menghasilkan satu orang itu akan menjadi berkualitas hidupnya dan akan menjadi sukses hidupnya, gitu. Selanjutnya yang keempat adalah kita mampu membuat tim yang solid, ya, atau membuat tim yang handal, ya. Kalau bahasa kita mah mampu berkolaborasi. Karena apa? Orang yang sukses nggak bisa dia sendiri, karena manusia itu adalah sifatnya human sosialitas, artinya manusia yang memang dia harus bersosialisasi, harus dia berhubungan dengan masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain. Sehingga apa? Jika dia mempunyai tujuan, ya, mempunyai suatu target yang kira-kira targetnya itu memang capaiannya membutuhkan orang banyak, nah itu harus berkolaborasi dengan teman atau tim yang handal, tim yang solid. Kenapa tim yang solid? Karena kalau tim yang tidak solid atau tim yang tidak handal, dia tidak akan mampu untuk menyatukan visi dan misinya. Karena apa? Manusia dengan manusia yang lain itu kan karakternya beda-beda. Kalau tidak satu misi, tidak satu visi, dia tidak akan handal. Dan juga harus mampu menjadikan satu karakter untuk mencapai satu tujuan, walaupun tidak sama.
Ya, jadi berbeda-beda karakter, berbeda-beda kemauan, tapi kalau kita punya visi dan misi, insya Allah kita akan menjadikan satu kesatuan yang utuh, menjadi tim yang sukses, menjadi teamwork yang sukses. Ini perlu buat kita kesuksesan di dunia maupun di akhirat. Artinya kita bekerja nggak bisa sendiri, harus ada tim sukses, ada teman, ada orang yang bisa mendampingi kita, ada orang yang bisa membantu kita. Karena kita hidup bukan sendiri, tapi bersama dan harus mampu bersosialisasi. Ya, terutama dalam berkomunikasi itu penting. Kalau kita berkolaborasi, bermasyarakat, bersosialisasi, tapi tidak mampu berkomunikasi dengan baik dan tidak akan bisa tercapai wujud sesuatu, kehandalannya nggak akan terwujud. Karena apa? Ya, dia mementingkan egoisnya sendiri, egoistisnya muncul sendiri. Gitu. Selanjutnya yang kelima, mampu menginvestasikan ilmu. Oh, itu udah pasti banget. Harus, ilmu itu adalah salah satu daripada kebutuhan dari kehidupan kita dan wajib kita punya, dan itu salah satu daripada fardu ain yang wajib kita laksanakan, yaitu thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimat. Wajib bagi orang muslim, muslimat, ya, muslim laki-laki dan perempuan wajib menuntut ilmu. Dari mulai liang lahat sampai nanti, dari mulai buayan sampai liang lahat wajib menuntut ilmu. Dimanapun, baik itu ilmu dunia maupun ilmu ukhrawi, semua wajib kita gali atau kita pelajari. Sehingga apa? Dari ilmu yang satu dengan ilmu yang lain, dari ilmu agama, ilmu umum dan ilmu sekitarnya atau ilmu kemasyarakatan harus tetap digali, ya, sampai kita meninggal nanti, ya. Walaupun itu pendidikan yang formil maupun yang non formil, misalnya kita belajar dari sekolah maupun belajar yang di akademi di luar dari sekolah atau di luar dari perguruan tinggi, ya itu sama saja kita sudah menuntut ilmu, walaupun cuma kita ngaji kuping. Tetapi ngaji kuping juga harus kita landasi dengan keyakinan kita bahwa kita harus belajar dengan sesungguh-sungguhnya, ya, bukan cuma hanya nguping, tapi harus dikaji, harus ditelaah, harus dianalisa, harus dianalisis apa isi dari materi yang sudah kita pelajari, baik itu Al-Quran, gimana isinya, tarjamahnya, terus selanjutnya ditelaah, dianalisis, lalu kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Begitu juga tajwid. Tajwid juga harus diaplikasikan dalam sehari-hari dengan cara membaca Al-Quran dengan baik, ya. Jadi investasi ilmu itu sangat penting banget, ya. Untuk apa? Untuk modal kita, ya. Untuk kita nanti bekal hidup di akhirat. Kalau kita nggak ada ilmu, kita tidak akan bisa merasakan indahnya dunia. Kita terasa akan sempit hidup kita. Karena apa? Makin banyak kita menuntut ilmu, banyaknya kita membaca buku, banyaknya kita berliterasi atau bernumerasi, insya Allah hidup kita ini seakan menjelajahi dunia. Walaupun cuma baca buku, mendengarkan materi, ataupun kita sampai bisa mengkaji dan menelaah suatu permasalahan, itu luar biasa, ya. Ibaratnya kita sudah bisa menjelajahi dunia, luar biasa sekali. Ya, itu yang kelima. Yang keenam adalah itu kita harus mampu harus berani, ya, harus berani dan juga disiplin. Nah, orang yang disiplin itu insya Allah juga hidupnya akan sukses. Nah, Rasulullah SAW berkata kepada Aisyah bahwa orang yang benar-benar terbaik adalah orang yang disiplin, ya, dilihat dari sholatnya jika dia beragama Islam. Karena apa? Kalau orang yang sholatnya sudah bagus, insya Allah disiplin waktunya akan bagus, sehingga dengan dia melaksanakan sholat dengan baik, melaksanakan rukun Islam yang kedua itu dengan baik, diaplikasikan dengan baik, insya Allah hidup dia akan disiplin. Itu patokannya Rasulullah bicara dengan Siti Aisyah dan juga kepada Siti Fatimah anaknya, bahwa orang dilihat itu dari sholatnya, bukan dari hal yang lainnya atau kegiatan yang lainnya. Sehingga apa? Jadi kualitas hidupnya itu merasa jadi terlihat ada step-step yang harus dia lakukan. Karena apa? Dilakukan dengan disiplin, ya. Sholat juga kalau mulai dia lakukan dari mulai azan sampai dia
berwuduknya, dan dari mulai niat sampai salamnya secara tumaknina, secara fasih baik ya bacaannya, insya Allah hidup dia juga akan terbiasa disiplin. Oleh sebab itu Rasulullah tidak melihat dari apapun itu, dia orangnya, cantiknya, ataupun dia jabatannya atau martabatnya, tapi Rasulullah berpesan lihatlah dari salatnya. Oleh sebab itu teman-teman sekalian, insya Allah dengan kita melihat seseorang dari salatnya, insya Allah kedisiplinannya juga akan terlihat bagus. Yang ketujuh, nah yang ketujuh ini adalah kita mampu menjadi orang yang inovatif dan kreatif. Artinya apa? Walaupun kita sebagai umat Islam yang melakukan sholat 5 waktu, mengaji, sedekah dan lain sebagainya ya, baik itu ibadah yang mahdhur maupun yang ghairu mahdhur, tapi tetap kita harus melakukan hal-hal yang sifatnya duniawi. Artinya apa? Kita melakukan hal-hal kebiasaan untuk memenuhi kebutuhan kita, yaitu dengan kita bekerja dan juga mengajar dan sebagainya yang nantinya akan menghasilkan sesuatu, baik itu finansial maupun uang ataupun jasa dan sebagainya, dan itu akan menghasilkan sesuatu yang akan nantinya akan memenuhi kebutuhan kita. Nah, kebutuhan kita ini contohnya dari sekolah ya, sebelum kita mendapatkan upah ataupun finansial dari hasil kerja kita. Nah, kita juga harus bekerja dengan semaksimal mungkin. Salah satunya harus kreatif dan inovatif. Nah, seseorang guru ya, dari pandemi COVID-19 ini banyak sekali yang harus kita ambil. Salah satunya adalah kita mampu mengoperasionalkan komputer dengan baik. Bagaimana cara-cara kita mengaplikasikan kita Zoom meeting, bagaimana kita mengaplikasikan Google Meet, dan bagaimana kita harus memberikan tugas kepada siswa-siswi dengan Google Class dan lain sebagainya. Banyak sekali. Oleh sebab itu banyak sekali hal-hal yang perlu kita pelajari dari teknologi dan digital itu. Nah, dengan alat-alat digital itu sehingga kita mampu bisa memberikan inovasi kepada siswa-siswi kita, bisa mampu memberikan yang terbaik buat siswa-siswi kita. Selanjutnya akan ada satu penilaian dari atasan kita, kepala sekolah, kepala sekolah, bahwa kita mampu mengoperasionalkan komputer sehingga kita menjadi guru yang baik, guru yang berprestasi, sehingga siswa-siswinya juga akan merasa berkesan bahwa guru itu tidak melulu ya mengajar secara tradisional, tapi dia mempunyai kreativitas yang membuat siswa-siswinya menjadi senang, memberikan inovasi-inovasi yang baik untuk siswa-siswinya, sehingga guru itu menjadi sebuah sosok guru yang dirindukan, sosok guru yang menjadi kangen jika siswa itu tidak bertemu dengan guru itu walau cuma 1 hari. Nah, itulah. Selanjutnya yang ke-8 adalah ini adalah kita menikmati dari kegagalan yang kita rasakan. Jadi yang namanya perjuangan kita dalam mengarungi bahtera kehidupan rumah tangga ataupun dalam perjuangan kita dalam menuju karir itu enggak semulus yang kita bayangkan. Ada kerikil-kerikil tajam yang harus kita lalui, ada ombak yang menempa kita, itu pasti kita akan temui. Akan tapi kalau kita menjadi orang yang memang selalu bersyukur tadi, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid, insyaallah semua yang kita lakukan, yang semua kita hadapi, kita bawa nikmat, kita bawa enjoy. Bahwa tidak semuanya orang harus di atas selalu, dan gak juga semua orang selalu di bawah. Gak semua orang itu terlalu tersenyum, dan gak semua orang juga selalu tersenyum. Artinya apa? Bahwa orang yang berbahagia suatu saat dia pasti akan menangis. Suatu saat dia memang karirnya ada di atas, suatu saat dia pasti akan mengalami karirnya di bawah. Jadi dunia ini sebetulnya kita ibaratkan globe dunia, berputar seperti roda dunia. Jadi kalau kita meyakini semua itu dan kita yakin bahwa Allah bersama kita, insya Allah tidak akan ada dilema di hati kita, tidak ada rasa gundah gulana, tidak ada rasa kekhawatiran. Semuanya itu ada pada diri kita. Gimana caranya memanage diri kita untuk menemui permasalahan-permasalahan yang ada. Nah, kalau kita sudah tahu bahwa Allah bersama kita dan kita lapang dada, insya Allah dibawa enjoy. Permasalahan itu pasti ada. Nah, tapi ingat bahwa Allah tidak akan juga menguji seseorang itu di luar dari kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha.
laha makasabat wa 'alaiha maktasabat. Jadi nggak akan Allah itu menguji hambanya di luar dari kemampuan. Jadi kalau kita yakin dengan itu, insya Allah kita akan menjadi damai hati kita, menjadi tenang hati kita. Selanjutnya yang kesembilan adalah mampu menghadapi tantangan. Nah ini ya, orang yang mampu menghadapi tantangan ini dialah juga salah satu orang yang akan sukses. Karena apa? Di mana-mana kita pasti menghadapi suatu kesulitan. Nah, kesulitan itu apa? Di mana? Di mana arahnya? Di mana poinnya? Di bagian mana? Itu harus kita hadapi, kita tanya, kita telusuri sehingga kita tahu bagaimana cara kita membutuhkan atau mencari solusinya. Ya, karena apa? Kalau kita tidak berani menghadapi tantangan, menghadapi masalah yang ada, ya kita bukan termasuk orang-orang yang akan menjadi pemimpin nanti ke depannya, akan menjadi seorang yang maju ke depannya. Karena apa? Orang-orang yang beranilah yang dia akan, insya Allah akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena apa? Dia berani ya mengangkat daripada kebaikan-kebaikan yang memang sebenarnya tidak kita lakukan. Artinya apa? Mari sama-sama apapun itu masalahnya kita hadapi. Apa itu cobaannya, ujiannya dari Allah ataupun manusia sekalipun itu yang ada di dunia, kita hadapi. Kita cari solusinya poin demi poin. Sehingga apa? Kita menjadi manusia yang benar-benar beruntung, menjadi manusia yang kuat, juga manusia yang tangguh. Selanjutnya yang ke-10 adalah kita harus nih banyak berdoa. Ya, berdoa ini penting banget. Karena apa? Kalau kita tidak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita termasuk orang yang takabur, orang yang tidak mau mengakui bahwa Allah Subhanahu Wa Taala lah satu-satunya sang pencipta yang akan mencarikan solusinya, yang akan berkehendak dari apa segala sesuatu yang ada di kehidupan kita. Jadi kalau misalnya kita nggak berdoa, nggak berzikir kepada Allah, memohon kepadanya, Allah Maha Kaya, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Nah, kita termasuk orang-orang yang zalim dan termasuk orang-orang yang takabur. Karena apa? Kita merasa bahwa kehidupan kita adalah kita yang memanajemen. Kita lah satu-satunya manusia yang berakal pikiran dan kita dewa pikiran yang manusia lah yang bisa menentukan segala sesuatunya. Padahal kalau tanpa dari rangkulnya Allah, kebersamaannya Allah, nggak akan ada suatu solusi yang terselesaikan. Jadi semuanya karena Allah. Maka banyaklah berdoa setelah kita sholat, minimal berdoa kepada Allah, minta orang tua kita diringankan daripada azab kuburnya. Dan juga kita mohon kita dan orang tua diampuni segala dosa-dosanya. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Minimal itu. Selanjutnya silakan teman-teman sekalian untuk menambah doa-doa untuk hajat-hajat kita semuanya. Selanjutnya yang ke-11 adalah kita bersedekah. Nah, ini sedekah adalah salah satu poin ya untuk kita bisa berhasil, untuk bisa kita mencapai cita-cita kita dan membuka daripada keran-keran yang macet menjadi keran yang lancar airnya. Karena apa? Kalau kita banyak bersedekah, terutama pada hari Jumat yang barokah ini, insya Allah rezeki kita yang tadinya macet, insya Allah akan menjadi lancar seperti keran yang baru dipasang kerannya, ya. Dan juga apa? Bahwa sedekah itu adalah daripada kita tolak bala, ya. Kita dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada musibah, daripada mara bahaya. Dan semuanya akan ada solusinya jika kita banyak sedekah. Karena apa? Makin kita banyak bersedekah, makin banyak rezeki kita ditambah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Selanjutnya yang ke-12 adalah yang paling penting, yaitu kita dekat dengan kedua orang tua. Karena apa? Ridho walidain, ridhonya Allah ada di tangannya orang tua. Oleh sebab itu, bekerjanya kita, susahnya kita, senangnya kita, semuanya ada
ada kasih sayang dari orang tua. Jadi kita jangan lupa bahwa kasih sayang orang tua kita, kasih sayang cinta kasih orang tua kita akan menyertai langkah daripada perjuangan kita. Doanya orang tua akan juga menyertai perjuangan kita, kehidupan kita, baik itu di dunia maupun di akhirat. Insya Allah dengan kita diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jalan yang sulit menjadi mudah, jalan yang susah menjadi ringan, jalan yang berat, jalan yang berkerikil, insya Allah akan menjadi jalan seperti jalan tol. Semua diperluas, semua diluruskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan insya Allah dengan kita berjuang didoakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan menjadi orang yang sukses dan akan dimudahi segala apapun yang kita sedang jalankan pada saat ini. Selanjutnya yang ke-13, ini yang perlu saya ingatkan, bahwa kita tidak boleh lupa dengan kerabat yang sudah membantu kita dalam perjuangan ya untuk karir kita mencapai kesuksesan. Karena kalau tidak ada kerabat, tidak ada handai tolan, tidak ada saudara-saudara yang mendukung, juga kita tidak akan menjadi orang seperti yang kita harapkan. Karena apa? Karena kerabat, handai tolan, saudara kita juga adalah orang-orang yang bisa mendoakan kita. Di situ ada salah satu, siapapun kita tidak tahu, orang-orang yang bisa mengabulkan doa mereka untuk mengijabahkan, untuk mendoakan kita menjadi orang-orang yang sukses. Insya Allah dengan kita dekat dengan kerabat kita, dekat dengan handai tolan kita, dekat dengan saudara kita, insya Allah dia akan juga membantu mendoakan setiap langkah yang kita jalankan, setiap samudra yang kita arungi, itu semuanya akan kita menjadi kemudahan dengan doa mereka semua itu. Itu saja dari saya. Mudah-mudahan dari 13 rahasia kunci mencapai kesuksesan akan membawa dampak buat diri kita, terutama khususnya untuk diri saya sendiri. Wabillahi taufiq hidayah, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata-kata yang kurang dimengerti dan juga ada kata-kata yang banyak terulang. Mudah-mudahan semuanya itu datangnya dari saya, karena saya manusia dan masih belajar. Jika ada kata-kata yang memang ada hikmah atau pelajaran yang bisa diambil buat kita semua, itu memang datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wa'alaikum minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.